Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana dengan teman saya Nofrian Setiawan. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kami membuat simulasi lift gedung bertingkat dengan berjumlah 5 lantai, di mana lantai pertama itu diisi dengan ground, lantai 1, 2, 3, dan 4. Dan kami menggunakan aplikasi Wonderware. Kita langsung saja dengan proses Wonderware, cara pembuatannya. Cekidot. Oke, langsung saja kita langsung ke proses pembuatan simulasi lift untuk gedung. Pertama kita pilih option rectangle. Rectangle ini berfungsi untuk membuat pola pada simulasi gedung tersebut. Seperti ini jadinya kotak-kotak. Nanti bisa diatur mau beberapa lantai yang kita pengen. Setelah itu untuk slider kita pilih option wizard tools. Nanti di sini ada pilihan slider. Kita pilih yang vertical slider. Untuk push buttonnya juga sama, kita pilih di wizard tools dan kita pilih di simbol factory dan klik OK. Kita klik, lalu kita pilih yang rectangular push button 1, lalu kita pilih OK. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngurutinnya, tinggal klik kanan lalu kita pilih duplicate, jadinya seperti ini, dan seterusnya seperti itu sampai sesuai dengan lantai yang akan kita pilih di simulasi tersebut. Oke, untuk selanjutnya untuk teks ini kita pilih di teks. Nanti kita namain sesuai dengan lantainya, dan ini pertama ada ground, lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Nofrian. Oke, terima kasih Mas Ilham. Itu tadi gambaran bagaimana tata letaknya. Selanjutnya kami akan menjelaskan fungsi dari bagan-bagan yang ada di sini. Yang pertama slider. Slider ini nanti berfungsi sebagai penggerak kotak ini. Kotak ini kami mengibaratkan sebagai liftnya nanti. Nah, cara mengaturnya adalah pertama kita klik 2 kali di slidernya. Tag name ini kita kasih sesuai keinginan kita. Di sini kita pakai i. Tag name ini berarti programnya nanti kita harus menampilkan huruf i sebagai perintah untuk slidernya. Di sini kita pakai huruf i. Kita klik OK saja. Nah, yang kedua, karena ini nanti fungsinya untuk menaikkan lift ini, kotak ini, maka di kotak ini kita harus memberi perintah yang sama, yaitu i. Caranya kita klik 2 kali. Nah, di sini adalah location. Karena kita nanti akan bergerak naik turun, maka kita pilih yang vertikal. Ekspresinya kita ganti i sesuai dengan slidernya. Kita klik OK. Nah, selanjutnya maksud dari pagar-pagar ini adalah, nah, ini akan menunjukkan display dari ketinggian dari pergerakannya nanti. Jadi nanti setiap kali lift ini bergerak naik, ini akan menunjukkan angka dari ketinggian tersebut. Caranya kita klik 2 kali. Kita value display kita display untuk angkanya, kita pilih yang analog. Nah, ekspresinya kita kasih sama seperti slidernya, karena ini satu perintah dengan slidernya. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, nanti saat ini naik, maka jika ini berhenti di lantai 1, maka lantai 1 ini akan berubah warna. Cara
memprogramnya, yaitu klik 2 kali pada lantainya. Nah, kita kasih fill color. Fill color ini maksudnya adalah dia akan berganti warna pas ini naik di lantai 1. Kita klik yang analog. Nah, ini maksudnya. Nah, jarak ini adalah jarak dari ground ke lantai 1. Kita bisa atur, kita bisa paskan berapa jaraknya. Di sini kami udah mengaturnya di jarak 28. Ini adalah sesuai dengan gambar yang kita buat. Kalau gambar kita mungkin lebih tinggi dari ini, ya nilai breakpointnya akan lebih tinggi. Kita klik OK. Nah, ini berlaku juga buat ground lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Oke, selanjutnya untuk tombolnya, cara mengaturnya, kita klik 2 kali. Nah, dia ini adalah fungsi dari touch buttonnya. Kita pilih yang discrete value, kita klik 2 kali. Nah, tag-nya ini kita juga terserah mau kita isi apa, karena nanti setiap tombol akan memiliki tagline yang berbeda-beda untuk fungsi yang berbeda-beda pula. Karena ini ground, kami gunakan angka G. Klik OK. Nah, fill color di sini maksudnya adalah ini, karena ini push button, maka maksud dari fill color ini adalah kalau kita klik push buttonnya, maka dia akan berubah warna. Kalau on warnanya hijau, kalau off warnanya merah. Nah, ekspresinya sama. Kalau ground ya sesuai dengan yang kita buat aja. Kita buat ground G, ya kita kasih G. Berlaku juga buat lantai 1, 2, 3, dan 4. Misalnya kita di lantai 3, nah sama, kita atur discrete value-nya. Kita kasih C karena ground G, lantai 1A, lantai 2B, lantai 3 C, lantai 4 D. C, klik OK. Terus discrete-nya, fill color-nya juga kita samakan, terus kita klik OK. Kurang lebih seperti itu untuk mengatur diagramnya. Sebelum proses running time, kita harus membuat program terlebih dahulu. Cara membuat programnya, kita klik kanan aja di Windows-nya. Kita pilih Windows Script. Nah, awalnya nanti tampilannya akan di sini akan kosong. On show ini maksudnya adalah keadaan di mana sebelum simulasi ini dijalankan. Maksud dari I1 sama dengan 0, maka posisi dari slidernya adalah posisi 0. Dan A, B, C, D, E, G ini menerangkan posisi push buttonnya pada posisi mati. Kalau mati tadi warnanya merah, maka nanti di tampilan awalnya akan merah. Saya akan melihatkan seperti ini. Nah, tampilannya akan ini merah dan ini pada posisi 0. Ini 0. Seperti itu. Dan setelah on show ini kita isi seperti ini. Selanjutnya kita klik while showing. While showing ini menerangkan bagaimana programnya akan berjalan selagi kita berjalan. Ini tadi every-nya pertama 0. Di sini kita kasih 1 detik. Ini maksudnya 1 itulah 1 detik. Di sini programnya keseluruhannya menjelaskan jika G sama dengan 1 dan I lebih dari 0, maksudnya adalah nanti di tampilan awal adalah saat running time G ini akan warnanya akan menjadi putih, makanya ini akan diganti dengan nyala, dan I sama dengan 0. Dan if A sama dengan 1 and I kurang dari sama dengan 28, ini maksudnya adalah A sama dengan 1 adalah A itu kan tombol lantai 1. Nah, jika tombol lantai 1 kita nyalakan, 1 itu nyala, kita nyalakan, maka I ini atau slidernya atau liftnya nanti akan bergerak sampai dengan jarak 28 di sini nanti. Dan jika I sudah nyampe pada jarak 28, maka lampu yang ada di tombol ini, karena on kan berarti nanti lampunya hijau, maka pas lift ini bergerak nyampe jarak 28, maka lampunya di sini kan mati dan lampu untuk pintu liftnya akan menyala. Dan program selanjutnya menjelaskan seperti itu juga jika B sama dengan 1, maksudnya jika tombol untuk lantai 2 kita on kan atau berwarna hijau, maka I akan bergerak nyampe jarak 52, kurang lebih seperti itu, nyampe jarak 52 lantai 2. Dan kalau udah nyampe di jarak 52, maka lampu yang ada di sini akan mati. B sama dengan 0, lampu yang di lantai 2 akan mati. Kurang lebih
programnya akan berjalan seperti itu. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan simulasi dengan runtime. Yang pertama kita klik runtime. Yang pertama, ground itu menunjukkan angka 0. Berarti belum kita pilih sesuai lantai yang ingin kita tuju. Baik, kita klik ke lantai 1. Lalu jarak tersebut menunjukkan setelah kita berada di lantai 1, otomatis di slider itu menunjukkan jarak 28. Lalu kita coba ke lantai 2. Dan otomatis di slider menunjukkan angka 52 sesuai di program yang dijelaskan oleh teman saya. Lanjut lantai 3. Dan otomatis slider menunjukkan jarak 76 dan kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, aplikasi Wonderware ini sangat mudah diakses bagi para pemula. Kedepannya kami harap Wonderware ini bisa di-upgrade yang lebih agar kita bisa lebih improve untuk membuat simulasi lainnya. Misalkan untuk membuat program simulasi yang lain, misalnya Toktem atau apa, semoga di kedepannya kami bisa lebih belajar bagaimana cara proses membuatnya dengan baik dan benar. Mungkin itu presentasi dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran bisa hubungi kami secara pribadi. Saya Novian Dwi Setiawan. Saya Ilham Maulana. Mengucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.